Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Anggia Suci Pratiwi MPD selaku Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Miftahul Pala Eskap Nurse MSN PhD selaku Ketua Pelaksana KKN Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Diana Purwandari MSI selaku dosen pembimbing lapangan. Dan yang saya hormati Bapak Ujang Dede Rusmawan Sarjana Sosial selaku Lurah Karanganyar. Dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa KKN yang saya banggakan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil program kerja kami yang tertuang dalam artikel yang berjudul Bimbingan Klasikal di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif atau Upaya Penguatan Perencanaan Belajar dan Karir Siswa. Program ini bukan hanya sekedar kegiatan KKN, tetapi juga wujud kepedulian terhadap masa depan generasi muda, khususnya siswa kelas 12 di MA Al-Ma'arif yang sedang berada di persimpangan penting hidupnya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang. Di era global saat ini, tantangan dunia kerja dan pendidikan semakin kompleks. Permendikbud nomor 111 tahun 2024 menegaskan bahwa bimbingan dan konseling harus hadir sebagai jantung layanan pendidikan agar peserta didik berkembang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Namun realitas di lapangan tidak selalu seideal itu. Nah, ketika tim kami melakukan observasi awal di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif, kami menemukan beberapa hal. Yang pertama itu yaitu di Madrasah Ali Al-Ma'arif tidak ada guru BK tetap. Selain daripada itu, layanan bimbingan karir juga belum terstruktur dan juga informasi jalur studi dan pekerjaan pasca lulus itu sangat terbatas. Nah, padahal menurut teori pengembangan karir yaitu Donald Super menyatakan bahwa fase remaja akhir adalah masa eksplorasi yang mana siswa itu seharusnya mengenali minat, mengenali bakat, dan juga tujuan hidup untuk memasuki dunia dewasa. Nah, penelitian Hanani dan kawan-kawan pada tahun 2024 dan juga Apriana pada tahun 2022 juga menegaskan bahwa layanan karir sejak SMA ataupun sejak madrasah aliyah itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan di masa depan nanti. Nah, inilah alasan kami memilih bimbingan klasikal sebagai bentuk pengabdian. Nah, kami itu ingin mengisi kekosongan guru BK atau guru bimbingan dan konseling, setidaknya memberikan stimulus awal agar siswa itu punya peta jalan masa depannya nanti, gitu seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, teknik pengumpulan data kami memulai dengan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, lalu kemudian data itu dikumpulkan melalui bimbingan klasikal interaktif dengan materi fokus pada manajemen waktu, tampilan belajar, dan juga perencanaan karir. Selain itu, kami juga mengadakan discussion atau FGD dalam kelompok kecil untuk bertukar pandangan dan pengalaman secara. Jadi
Dan ini sebagaimana yang tadi disebutkan, pendekatan ini eh, apa, memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi, kenapa kami memilih pendekatan deskriptif kualitatif? Karena kami itu ingin menggali gitu, pengalaman siswa secara mendalam. Yang pertama yang dilakukan, yang mana pada observasi ini eh, kami mengamati dinamika kelas dan mewawancarai beberapa siswa. Ini penting karena agar materi yang kami bawa itu relevan dengan kondisi nyata. Lalu yang selanjutnya yaitu bimbingan klasikal interaktif. Pada poin ini kami menyampaikan materi melalui ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan juga permainan kreatif. Pendekatan ini terbukti efektif menurut penelitian Hanani dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jadi pada poin ini tuh kami menyampaikan materi yang mana pada waktu itu kami menyampaikan materinya itu melalui studi kasus dengan menggambarkan sebuah cerita di Pulau Ramora. Nah, untuk selanjutnya yaitu Focus Group Discussion atau disingkat dengan FGD. Pada poin ini kami membagi ataupun mengelompokkan beberapa siswa itu 5 sampai 7 orang untuk berbagi pengalaman dan rencana masa depannya itu akan seperti apa. Nah, metode ini menumbuhkan keberanian berpendapat dari tiap siswanya dan juga memberikan empati yang sangat luar biasa dari tiap kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi reflektif. Nah, eh, poin ini yaitu pertanyaan terbuka untuk mengukur pemahaman yang dilengkapi dengan dokumentasi foto dan juga catatan lapangan sebagai data validnya. Jadi, kami memberikan eh, apa siswa untuk berkesempatan memberikan pertanyaan yang mana hal ini itu juga mengukur pemahaman siswa itu sejauh mana dengan apa yang mereka harapkan dan inginkan yang berhubungan dengan karir mereka. Eh, Yaitu mengenai pembahasan. Nah, jadi dalam sekali di Madrasah Ali Al-Ma'arif itu adalah layanan BK yang diberikan kepada seluruh siswa di kelasnya, yang mana tujuannya itu adalah memastikan setiap siswa mendapatkan informasi yang sama dan komprehensif untuk persiapan masa depan akademik dan juga karirnya. Jadi kami membantu siswa dan membantu siswa itu dalam dua aspek. Yang pertama yaitu perencanaan belajar. Guru BK membimbing mereka mengelola waktu ataupun kayak memberikan kesempatan untuk mereka itu bisa menetapkan prioritasnya apa dan juga mengembangkan strategi belajar yang efektif sesuai dengan teori Winkel pada tahun 2024. Nah, yang kedua itu selain daripada perencanaan belajar, kami juga mengembangkan perencanaan karir. Nah, di sini melalui bimbingan ini membantu siswa gitu bagaimana mereka bisa memahami dirinya, mengeksplorasi pilihannya dan juga merumuskan rencana masa depannya yang mungkin sejalan gitu dengan semestinya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pandangan Winkel pada tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya, nah yang mana tadi disampaikan pada 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 ketika kami turun ke lapangan, ketika kegiatan dimulai, nah kita mendapatkan apa antusias gitu dari anak-anak ataupun mahasiswa dari Madrasah Alia Al Ma'arif. Jadi eh, pembahasannya itu menyampaikan eh, apa menyampaikan materi dengan perumpamaan hutan Ramorat tadi yang sudah disinggung dan juga kami mengajak siswa itu lebih membayangkan hutan dengan 4 jalur. Yaitu 4 jalurnya itu kuliah, bekerja, berwirausaha dan juga menikah. Nah, setiap jalurnya itu punya tantangan, punya tantangan, punya peluang dan juga konsekuensi dari tiap pilihan itu. Nah, jadi kami mengajak mereka itu untuk merefleksikan gitu dari apa yang disampaikan eh, mengenai potensi dan minat pribadi, manfaat jangka panjang, dan juga tanggung jawab sosial dan ekonomi. Eh, pada
pilihan hidup setelah lulus itu mereka berhak memilih, baik itu pilihannya itu mau kuliah. Mungkin dari sana kami menyampaikan bahwa eh, kuliah itu ketika kita berkuliah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, dan juga prospek kerja yang sangat yang sangat luas gitu. Nah, itu juga eh, kami menyampaikan terkait dengan pilihan hidup setelah lulus itu maunya kuliah ataupun apa gitu. Yang kedua itu ada dunia yang kedua itu ada dunia kerja. Nah, kami membekali keterampilan dasar seperti komunikasi kerja sama itu seperti apa ataupun pemecahan masalah itu seperti apa dan sebagainya. Jadi, kami mengarahkan ketika mereka setelah lulus bekerja itu mungkin nanti akan mudah mencari akan langsung mendapatkan penghasilan dan juga mungkin nanti tidak akan apa ya akan langsung gitu memasuki dunia pekerjaan. Jadi kami membekali mengenai dunia kerja di sana. Dan poin selanjutnya yaitu mengenai pilihan ketiga itu berwirausaha. Nah, kami memberikan motivasi dan pengetahuan dasar mengenai berwirausaha itu seperti apa, yang pastinya gitu itu pengelolaan modal dan juga yang paling penting strategi pemasarannya seperti apa gitu. Jadi kami memberikan informasi terkait dengan bagaimana ketika kita berwirausaha apa yang akan kita dapatkan. Nah, selain daripada itu yang terakhir yaitu pilihannya itu menikah. Jadi kalau misalkan mereka kan banyak ya yang mungkin siswa yang mungkin bingung kuliah gitu kayak ada hambatan terkait dengan ekonomi ataupun biayanya yang cukup besar gitu dan juga kalau misalkan dunia kerja itu mereka bingung gitu untuk menentukan kerjanya itu apa dan kerjanya itu seperti apa gitu. Dan juga berwirausaha mungkin kayak masih bingung gitu strategi apa yang mereka eh, harus siapkan gitu. Dan mungkin kebanyakan siswa itu memilih untuk pilihan yang terakhir yaitu menikah. Tapi di sini kami menekankan gitu sebagai guru BK tentunya menekankan pentingnya gitu kesiapan mental, emosional, sosial dan ekonomi. Kalau misalkan menikah itu eh, apa yang akan mereka lakukan gitu setelah menikah gitu. Jadi tidak hanya kita akan mendapatkan pasangan yang kita cintai atau yang kita inginkan, tapi di samping itu kita harus juga memikirkan gitu pentingnya kesiapan baik itu mental ataupun ekonomi ataupun emosionalnya akan seperti apa gitu. Jadi dari keempat semua ini sebetulnya tidak ada tidak ada tidak ada tekanan kita harus memilih seperti apa. Jadi semuanya kami hanya menyerahkan saja ke siswanya tergantung dengan pilihannya seperti apa. Cuma kami menekankan bahwa setiap dari pilihan yang mereka pilih itu terdapat konsekuensi dan juga tanggung jawab yang harus mereka pertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi dari pendekatan ini atau pendekatan metaforis ini memudahkan mereka untuk memahami bahwa karir dalam perjalanan yang harus dipetakan itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, bukan keputusan yang secara mendadak gitu, ataupun keputusan yang mungkin hanya mengikuti teman ataupun mengikuti eh, rekan-rekannya ataupun partner sekolahnya gitu. Jadi mereka harus lebih memikirkan gitu ke depannya akan seperti apa dan konsekuensi yang mereka ambil itu apa gitu. Jadi dari sana kami menemukan gitu bahwa motivasi akademik mereka itu sangat meningkat. Jadi siswa mungkin bisa mulai menyiapkan gitu ataupun kayak menuliskan rencana 5 tahun ke depannya itu akan seperti apa. Dan dari sana kami juga menemukan kesesuaian minat dan pekerjaan serta riset sesuai dengan yang sudah Miana 2025 sampaikan bahwa bimbingan KSK itu berbasis refleksi menumbuhkan kejelasan tujuan hidup gitu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang sudah kami paparkan mengenai tadi pilihan hidup, pilihan setelah mereka lulus itu akan apa gitu, akan seperti apa. Nah, dampak yang kami rasakan langsung pada waktu kami memaparkan, jadi siswa itu yang pertama yang awalnya ragu
mereka jadi berani menetapkan pilihan dan menyatakan cita-citanya itu akan jadi seperti apa, dan juga eh, apa ya, dari pihak sekolah juga mendapat model layanan BK sederhana yang bisa mereka kembangkan gitu sedikit demi sedikit. Dan juga dari sana kami juga merasakan bahwa orang tua yang kami temui secara informal menyampaikan eh, terima kasih karena mungkin anak-anaknya itu pulang dengan cerita dan semangat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai hasil bimbingan klasikal di Madrasah Ali Al Ma'arif. Nah, untuk hasil dari bimbingan klasikal di Madrasah Ali Al Ma'arif, eh, kami menemukan bahwa mayoritas siswa itu berencana langsung bekerja setelah lulus dengan alasan utama karena mungkin ingin membantu orang tuanya, keluarganya, dan juga mungkin mereka beranggapan bahwa biaya kuliah itu mahal gitu. Dan tentunya itu kan tergantung pilihannya. Sebetulnya mau apa pilihannya itu tidak ada yang salah ya. Tergantung kebutuhan mereka itu apa, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan dengan pilihan yang mereka pilih gitu. Nah, selanjutnya eh, sekolah juga tidak memiliki guru BK dan belum ada program bimbingan karir, sehingga layanan kami sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi dari sana mereka merasa apa ya, kayak ada motivasi gitu untuk bisa menemukan tujuan hidupnya itu akan seperti apa dan akan dilanjutkan kemana. Yang mungkin tadinya labil memikirkan hal itu, tapi semestinya di kelas 12 justru harus bisa apa ya, bisa mereka eh, atur ataupun mempunyai rancangan gitu ke depannya akan seperti apa. Nah, untuk selanjutnya dari apa hasil dari bimbingan klasikal, alhamdulillah antusias siswa itu sangat tinggi. Program ini alhamdulillah berhasil memberikan pemahaman dan motivasi baru untuk merencanakan masa depan mereka secara lebih matang, dan juga kami menemukan menemukan eh, yang mana dari refleksi itu menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan kemampuan berpikir kritis pada siswa dalam merencanakan masa depan. Mereka kini memahami bahwa keputusan kalian harus didasarkan pada minat, kemampuan, dan tujuan pribadi. Jadi bukan hanya mengikuti teman ataupun bukan hanya ikut-ikut, ya yang penting bisa sama-sama gitu. Jadi nggak hanya itu saja, tapi mereka berpikir didasarkan pada minat, kemampuan, dan juga tujuan pribadinya akan menjadi seperti apa. Itunya jadi gitu ya. Jadi secara keseluruhan bimbingan ini alhamdulillah berhasil memberikan arah yang lebih jelas dan lebih terukur bagi siswa nanti setelah lulus dari madrasah aliyah ataupun SMA. Nah, itu untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa bimbingan klasikal memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesiapan siswa baik dalam perencanaan belajar maupun karir. Alhamdulillah layanan ini membantu siswa memahami berbagai alternatif pilihan yang mana setelah lulus kuliah mereka bisa melanjutkan baik itu bekerja, melanjutkan studi ataupun berwirausaha atau mempersiapkan diri kehidupan sosial yang lebih dewasa. Nah, jadi melalui layanan ini, siswa tidak mendapatkan pemahaman akademik, tidak hanya mendapatkan pemahaman akademik, tetapi juga dibekali dengan keterampilan dasar, motivasi, dan juga kesiapan mental. Nah, hal ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan hidup di masa depan nanti, karena tentu masa depan remaja itu harus ditentukan dari sekarang gitu, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang pertama itu suasana pembukaan kegiatan bimbingan klasikal di kelas 12 Madrasah Alia Ma'arif. Nah, di sini tim pelaksana menyampaikan perkenalan dan juga menjelaskan apa sih tujuan program yang akan kami sampaikan itu gitu. Nah, jadi di sini juga sekaligus memberikan pengantar mengenai layanan bimbingan karir yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kami memulai dengan beberapa game atau ice breaking yang bisa membuat antusias mereka itu sangat luar biasa dan bisa mengikuti rangkaian acara dengan sangat antusias. Seperti itu. Nah, di dokumentasi yang kedua, yaitu ada proses pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini melalui permainan keluarga hewan pada kegiatan bimbingan klasikal
Ini setiap siswa diarahkan untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Kenapa kami memilih untuk siswa berkelompok? Karena dari kelompok ini mereka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap peran masing-masing di dalamnya, serta mempererat kebersamaan di antara mereka. Jadi nanti mereka akan menerapkan di kelompok itu ada mungkin ada ketua, ada anggota dan sebagainya. Jadi mereka apa ya? eh Mereka itu diajarkan untuk bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab di lingkungan kecil terlebih dahulu. Eh, nah mereka itu bisa atau enggak gitu. Nah, untuk selanjutnya eh, di dokumentasi yang ketiga ini yaitu kami sudah mulai menyampaikan materi bimbingan klasikal dengan konsep perumpamaan hutan Ramora sebagai media refleksi karirnya. Nah, siswa itu diajak mengenali pilihan masa depan, melanjutkan baik itu kuliah, bekerja, berwirausaha atau menikah serta menimbang manfaat dan tanggung jawab dari setiap keputusan itu. Jadi biar apa? Jadi biar mereka tuh memiliki gambaran karir yang jelas dan juga sesuai kebutuhan mereka di masa depan nanti. Nah, untuk dokumentasi yang terakhir, ini kami melakukan foto bersama dengan siswa kelas 12 Madrasah Ali Al Ma'arif. Nah, di akhir rangkaian bimbingan klasikal karir. Nah, momen ini menutup kegiatan yang memberikan bekal perencanaan masa depan di mana para siswa antusias menyampaikan cita-cita dan langkah-langkah awal yang ingin mereka tempuh sebagai wujud keseriusan dalam merancang karir. Nah, seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah mereka sangat eh, sangat antusias dan juga menyampaikan kesan-kesannya yang sangat luar biasa dan alhamdulillah mereka memiliki gambaran mengenai tujuan hidupnya nanti akan seperti apa. Dari disampaikan eh, sebagai KKN, pengalaman ini sangat berkesan. Jadi kami itu lebih bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil, seperti mengajak siswa berbicara tentang impian mereka itu akan seperti apa gitu. Jadi saya pribadi merasa terinspirasi oleh keberanian mereka dalam menetapkan tujuan hidup meski dengan keterbatasan. Oke, mungkin demikian. Ya, mungkin demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan mengenai program bimbingan klasikal di Madrasah Alia Al Ma'arif. Semoga kegiatan ini menjadi contoh bahwa kolaborasi kampus dan sekolah itu dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa dan tentunya manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan semuanya rekan-rekan kelompok KKN. Semoga ini menjadi suatu suatu kebaikan yang tidak pernah terlupakan dan tentunya di kedepannya nanti kami bisa jauh lebih memberikan sesuatu yang lebih baik, tentunya sesuatu yang lebih bermanfaat. Kami dari kelompok 6 Karanganyar B memohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kami bisa memperbaiki dan bisa memberikan yang jauh lebih baik lagi dari hari ini dan dari KKN ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.